teman-teman, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Kali ini kelompok 9 dengan pematerinya Marcella, Krisanti Mas Neno, dan Novita Kasiana akan menyampaikan materi tentang perkembangan gender anak dan perkembangan kepribadian anak. Oke, teman-teman, ini bahan yang cukup menarik untuk kita bahas. Mungkin tidak terlalu banyak dibahas di materi-materi lain ya. Di sini ada pembahasannya oleh kelompok 9. Oleh karena itu, saya langsung serahkan kepada pemateri pertama. Silakan, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gender pada anak. Kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Terdapat beberapa pengertian tentang gender. Salah satunya adalah menurut Women's Study Encyclopedia bahwa yang dimaksud dengan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, materialitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gender adalah suatu konsep yang mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi komersial dan budaya. Menurut pendapat ahli perkembangan pada ini itu kurangnya ada 3. Yang pertama itu anak mengembangkan kepercayaan terhadap perkembangan gender, terus kepercayaan terhadap identitas gendernya. Terus yang kedua itu anak mengembangkan keistimewaan gender. Misalnya kalau perempuan tuh dirinya menjadi anggun, laki-laki tuh atau menjadi gagah. Terus yang ketiga itu anak memperoleh ketetapan gender. Anak tuh menjadi percaya bahwa gender itu adalah hal yang ditentukan oleh biologis atau permanen dan tidak dapat diubah-ubah. Selanjutnya, pengaruh gender terhadap kepribadian anak. Perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan gender merupakan perbedaan psikologis dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Secara fisik, perbedaan gender pada laki-laki lebih tinggi tingkat aktivitas. Penampilan motorik lebih baik terutama setelah masa pubertas. Terus sedangkan perbedaan kognitif berdasarkan gender hanya sedikit dan kecil. Anak perempuan cenderung lebih baik dan kemampuan berbicara, matematika, tertulis, dan mengingat. Sedangkan anak laki-laki baik dalam analog menyelesaikan matematika secara lisan dan ingatan konfigurasi spesial. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada pemateri selanjutnya, silakan. Baik, Bu. Saya, Bu. Ya, baik. Silakan lanjutkan. Yang selanjutnya mengenai
berbagai sudut pandang gender. Yang pertama ada peran gender. Nah, peran gender sendiri itu adalah perilaku atau keinginan, sikap, serta keterampilan dan kepribadian. Budaya mempertimbangkan kesesuaian untuk yang namanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kebanyakan memiliki peran gender berdasarkan sejarah dan hampir semua budaya. Contohnya untuk yang namanya kebutuhan rumah tangga dan mengurus anak. Sedangkan kalau misalnya laki-laki biasa untuk yang namanya menyediakan kebutuhan rumah tangga dan menjaga keluarganya dari ya. Sedangkan biasanya juga perempuan satu dan merawat, sedangkan laki-laki menjadi aktif dan berkompetisi. Nah, sedangkan memiliki perbedaan gender yang berbeda antara laki dan perempuan. Nah, gender itu kalau misalnya di luar atau di daerah Eropa memiliki peran gender yang lebih beragam lagi dan memiliki peran gender yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada tipe gender. Nah, tipe gender itu proses yang namanya bersosialisasi saat anak di usia awal namanya mempelajari tentang peran gender. Halo, silakan lanjutkan. Tantri keluar kayaknya, Bu. Oh, Tantri keluar. Kita tunggu dulu bentar ya. Baiklah, lagi tentang dari ini memiliki gender yang kan itu dimulai dari anak usia ini, tapi sangat bervariasi di tingkat mana. Jadi menurut para ahli menurut dalam Watani 2009 itu mengatakan bahwa ada tipe yaitu gender maskulin. Itu bisa dilihat selanjutnya stereotip gender. Nah, stereotip ini adalah generalisasi prasangka tentang perilaku anak laki-laki dan perempuan. Nah, contohnya seperti semua adalah pasif dan gantung. Sedangkan orang anak laki-laki adalah dari diri. Stereotip gender itu meliputi semua budaya. Nah, mereka muncul di beberapa tingkat pada usia anak 2-3 tahun. Meningkat prasekolah dan mencapai puncak pun. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji. Oke, silakan langsung dilanjutkan. Selanjutnya pendekatan biologis. Pendekatan biologis ini menunjukkan bahwa perbedaan gender setidaknya mungkin berdasarkan perbedaan biologis, dan peneliti kontemporer telah mengumpulkan bukti penjelasan biologis mengenai perbedaan gender, genetik, hormon, dan sistem saraf. Yang kedua itu pendekatan evolusioner. Pendekatan evolusioner ini melihat perilaku gender berdasarkan hal biologis dengan sebuah tujuan. Dari kontroversial ini, peran gender anak-anak didasarkan oleh perkawinan, evolusi, dan strategi pengasuhan anak dari dewasa laki-laki
laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya itu pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis ini identifikasi dalam teori Freudian proses saat anak kecil mengadopsi karakteristik keyakinan, sikap, nilai-nilai, dan perilaku dari orang tua dengan menganggap identifikasi adalah perkembangan kepribadian yang penting pada anak usia dini. Selanjutnya itu pendekatan kognitif. Menurut Kohlberg dan para ahli kognitif lainnya, anak secara aktif mencari petunjuk mengenai gender dalam dunia sosial. Mereka siap melakukan apa dan siapa dapat bermain dengan siapa. Ketika anak menyadari dirinya termasuk ke dalam gender yang mana, mereka mengadopsi perilaku yang mereka anggap sesuai dengan gender tersebut. Terakhir itu pendekatan pembelajaran sosial. Pendekatan belajar tradisional, anak memperoleh peran model dari apa yang diamati. Anak biasanya memilih model yang dianggap kuat dan telaten. Biasanya model seseorang adalah orang tuanya. Seringkali yang berjenis kelamin sama, tetapi anak juga membuat pola dari perilaku orang dewasa lain dan juga teman sepermain mereka. Teori kognitif sosial Albert Bandura. Sebuah perluasan dari teori belajar sosial memiliki gender sebagai hasil gabungan berbagai pengaruh yang kompleks. Baik personal maupun sosial. Pengaruh keluarga itu anak laki-laki cenderung lebih memperhatikan sosial dalam permainan yang berhubungan dengan gender dibanding perempuan. Orang tua, terutama ayah, biasanya lebih menunjukkan ketidaksetujuan jika anak laki-laki bermain dengan boneka dibandingkan anak perempuan bermain mobil-mobilan. Pengaruh selanjutnya itu pengaruh teman sebaya. Pada masa kanak-kanak awal, teman sebaya adalah hal utama yang mempengaruhi penilaian gender. Teman sebaya mulai mendorong perilaku penilaian gender pada usia 3 tahun. Selanjutnya itu perubahan budaya. Di Amerika Serikat, televisi adalah saluran utama penyebarluasan sikap budaya terhadap gender. Meskipun para wanita dalam program televisi dan iklan lebih mungkin untuk bekerja di luar rumah dan terkadang laki-laki diperlihatkan mengurus anak atau memasak. Yang selanjutnya itu sikap orang tua. Sikap orang tua setelah dinyatakan laki-laki atau perempuan saat persalinan semua orang, mulai dari orang tua, saudara, bahkan orang lain, akan memperlakukan bayi tersebut dengan cara berbeda. Orang akan merespon dia dengan cara berbeda ketika menganggap dia perempuan dan bukan laki-laki. Demikian dari saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 9. Sudah di akhir presentasinya. Oke, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang menonton tentang baik. Bagi teman-teman yang menonton ya. Terima kasih untuk pertama-tama terima kasih untuk kelompok 9. Bagi teman-teman yang menonton, gender ini itu bisa dibilang kajian yang cukup sekarang lagi kalau di jurnal-jurnal internasional ya, lagi berkembang-kembangnya. Dan beberapa kejadian atau peristiwa secara internasional itu sejak 2017 ingat saya ya. Seperti waktu itu Amerika Serikat
mereka melegalkan pernikahan sesama jenis dan lain sebagainya. Nah, apa kaitannya dengan bidang pendidikan kita? Anak usia dini. Oke, teman-teman. Kaitannya juga dengan babysitter. Oke, nah nih ya, babysitter itu kan seseorang yang bekerja secara profesional, terus berada di lingkungan keluarga ya. Di situ berarti babysitter ada pekerjaan yang seolah-olah seperti orang tua juga. Jadi memakaikan baju anak gitu kan, lalu memperlakukan anak. Nah, tadi teman-teman sudah mengungkapkan kalau perlakuan-perlakuan tertentu itu secara di budaya itu ada cara-cara tertentu memperlakukan laki-laki maupun perempuan. Oke, kalau kita balik ke dasar lagi gitu ya, secara biologis, yang membedakan laki-laki perempuan itu kan kromosomnya. Itu jelas kromosomnya, kromosom yang laki-laki XX ya. Kalau perempuan XY karena punya potensi melahirkan, jadi kromosomnya XY, dia punya potensi melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau laki-laki, dia cuma ngasih satu kromosom X ke perempuan. Nah, nanti tinggal bagaimana proses tumbuh kembang di dalam janin, di dalam perut rahim si ibunya, itulah anak itu kemudian berkembang ya, secara jenis kelamin. Oke, gender ini juga teman-teman ada yang menganggap sebagai konstruksi sosial. Meskipun itu membuat banyak hal yang ribet di masa sekarang. Orang lagi kebingungan bagaimana sharing toilet dengan orang yang transgender, apakah dia benar-benar perempuan, apakah dia benar-benar laki-laki, pokoknya membuat ribet lah. Tapi kalau untuk usia dini, tentunya ini sebenarnya peran kalau dalam konteks babysitter ya, mengkomunikasikan hal ini sama orang tua. Kenapa? Ketika seorang babysitter sudah dikasih tanggung jawab mengasuh anak, nah ini berarti kan cenderung berperan hanya satu orang saja. Nah, sedangkan ayah dan ibunya bagaimana itu pertanyaannya ya? Nah, kenapa pertanyaannya ayah dan ibunya? Ayah dan ibunya harus peduli juga sama perkembangan si anak. Bukan hanya anak itu sehat, bukan anak itu pintar, tapi secara kepribadian, secara menyeluruh. Nah, jika anak salah identifikasi terhadap peran laki-laki dan perempuan, yang terdekatnya kan orang tuanya. Nah, disitulah eh, permasalahan bisa terjadi, teman-teman. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Ketika dia salah mengidentifikasi. Misalnya ya, sederhana saja. Kalau dia mengidentifikasi peran laki-laki itu misalnya tidak peduli gitu ya dengan tugas rumah. Nah, bisa jadi mereka hanya memahami kalau laki-laki itu tidak ada tugas rumahnya, itu hanya tugas perempuan. Nah, itu salah satu contoh. Atau misalnya ya, seorang misalnya ayahnya kasar sama ibunya. Nah, jangan sampai dia itu mengidentifikasi kalau peran laki-laki itu memang boleh mengasari perempuan. Nah, itu sifatnya bentuknya sederhana, tapi hal itulah yang melekat pada saat anak usia dini. Termasuk ini, kalau perempuan ya, perempuan itu kadang dibatasi dengan tidak boleh manjat-manjat gitu ya, tidak boleh main mobil-mobilan. Tadi mungkin kebalikannya sama anak laki-laki, mirip-mirip lah. Nah, itu juga sebenarnya kalau kita benar-benar cari tahu, itu membatasi juga gitu kan. Padahal potensi secara motorik dikembangkan saja sesuai potensinya. Akhirnya kan yang membatasi ketika anak itu bertumbuh kembang, laki-laki dan perempuan sudah kodratnya masa otot laki-laki lebih besar daripada masa otot perempuan. Nah, itu jadi pemahaman terhadap gender itu jangan kita mengabaikan juga sisi sekarang itu kan, karena lagi banyak berkembangnya gender itu ada konstruksi sosial dan lain sebagainya. Jangan juga kita menutup mata dengan bagaimana dasarnya dulu si jenis kelamin. Potensi laki-laki dan perempuan itu memang dasarnya berbeda. Nah, waktu lahir saja anak laki-laki dan anak perempuan itu lebih matang gitu ya, lebih matang, terus matang gitu. Secara fisik itu lebih cepat perempuan 1 bulan. Bayangkan, itu saja sudah berbeda. Terus potensi mengolah
informasi itu studinya ada dan ada sedikit perbedaan laki-laki dan perempuan. Bukan berarti laki-laki selalu unggul di matematika, perempuan tidak. Itu juga tidak seperti itu. Nah, cara pengolahan emosi misalnya, laki-laki dan perempuan juga ada sedikit perbedaan. Itu terjadinya di otaknya gitu ya. Nah, semakin anak laki-laki dibatasi, anak laki-laki tidak boleh menangis dan lain sebagainya, mereka semakin tidak terlatih untuk secara emosional mengungkapkan emosi. Nah, justru studi-studi yang sekarang itu menunjukkan laki-laki itu cenderung kadang-kadang sulit untuk menerima kesedihan dan pengungkapannya itu lebih sulit ya, karena stereotip itu tadi kan ada membahas tentang stereotip kan, kok laki-laki itu tidak boleh lemah, laki-laki itu tidak boleh menangis. Padahal itu adalah hal yang wajar gitu untuk mengungkapkan emosi. Baik, mungkin itu saja ya tambahan dari saya, kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat presentasinya pada hari ini. Untuk teman-teman lainnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, selamat belajar. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi